Halo pemirsa, kembali lagi dengan saya Anggun Azharo di KPID News. Selama beberapa menit ke depan, saya akan menemani Anda dengan sejumlah informasi terkini dan aktual. Selengkapnya, ikuti di KPID News. Pemirsa, berita pertama datang dari peresmian Pojok Baca Penyiaran KPID Jawa Barat. Pojok Baca Penyiaran KPID Jawa Barat diresmikan sebagai perpustakaan pada tanggal 16 Agustus 2022. Peresmian dilakukan oleh Ketua KPID Jawa Barat, Dr. Adiana Slamet, bersama Pustakawan Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Jawa Barat, Ahmad Hadadi. Berikut berita selengkapnya. KPID Jawa Barat melakukan peresmian Pojok Baca Penyiaran sebagai perpustakaan umum guna meningkatkan literasi di masyarakat. Peresmian Pojok Baca Penyiaran ini adalah bentuk kepedulian KPID Jawa Barat terhadap krisis literasi di masyarakat Jawa Barat yang terus menurun. Ketua KPID Jawa Barat, Adiana Slamet, menjelaskan, peresmian Pojok Baca Penyiaran dapat meningkatkan indeks literasi di Jawa Barat sehingga permasalahan penyiaran dapat diatasi. Prosesi pengguntingan pita dilakukan sebagai simbol peresmian perpustakaan Pojok Baca Penyiaran KPID Jawa Barat. Surprise kepada KPID Jabar yang sudah membangun Pojok Baca. Tentu Pojok Baca ini akan menjadi berbeda dibandingkan dengan Pojok Baca yang lain, karena KPID Jabar ini punya kewenangan dalam pemberitaan. Sebagaimana kita maklumi bahwa KPID Jabar mitra kerjanya adalah para awak media. Harapannya ke depan bukan hanya pojok baca, tapi nanti ada pojok kreatif. Mungkin di situ ada macam-macam tempat untuk bisa teman-teman anak-anak sekolah, kemudian mungkin lembaga penyiaran untuk bisa menuliskan inspirasi kreativitas lainnya di dalam satu tempat juga selain pojok baca. Peresmian Pojok Baca Penyiaran KPID Jawa Barat merupakan awal yang baik untuk mendukung budaya literasi Indonesia lebih maju dan berkualitas lagi di masa depan. Atidina, KPID News melaporkan. Pemirsa, berita berikutnya datang dari tanggapan DPRD Jawa Barat terhadap Pojok Baca Penyiaran KPID Jawa Barat. Anggota Komisi 1 DPRD Jawa Barat Muhammad Sidkon Jampi melakukan kunjungan terhadap Pojok Baca Penyiaran Jawa Barat pada 18 Agustus 2022. Kunjungan dimaksudkan untuk memberikan dukungan terhadap Pojok Baca Penyiaran Jawa Barat sebagai sarana yang bermanfaat bagi masyarakat. Berikut Atik Dina melaporkan. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Atidina dalam KPID News. Kali ini Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat berkunjung ke Pojok Baca Penyiaran KPID Jawa Barat. Bagaimana antusias mereka? Mari kita lihat liputannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sidkon, Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat. Hari ini sedang berkunjung ke KPID Jawa Barat. Saya melihat sesuatu di pojok menarik bagi saya. Apa itu? Pojok Baca Penyiaran Jawa Barat. Anggota KPID Jawa Barat, semua personil KPID Jawa Barat dengan tugas beratnya tidak boleh berhenti dalam satu pengetahuan yang mereka miliki hari ini. Dan literasi, keberadaan Pojok Baca Penyiaran ini mendukung sekali bahwa anggota KPID, komisioner KPID Provinsi Jawa Barat harus lebih cerdas dan mengupdate terus ilmunya. Ini jawabannya. Luar biasa, appreciate, semoga tambah maju KPID Jawa Barat, tambah membanggakan seluruh masyarakat Jawa Barat. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye. Itulah kunjungan serta tanggapan dari Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat tentang Pojok Baca Penyiaran KPID Jawa Barat. KPID News melaporkan, sampai jumpa. Pemirsa, berita selanjutnya datang dari FPPI Jawa Barat atau Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia yang merespon pelatihan public speaking KPID Jawa Barat. Pemberian pelatihan public speaking dimaksudkan agar informasi yang diberikan pada masyarakat dapat berjalan secara baik. Berikut laporan langsung dari Lismawati Putri. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama kami di KPID News. Kali ini kami akan melaporkan pertemuan antara KPID Jawa Barat dengan FPPI Jawa Barat yang akan membahas program kerja kolaborasi yang akan segera terlaksana. Seperti apakah pembahasannya? Berikut liputannya.
Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia Daerah Jawa Barat merespon usulan KPID Jawa Barat untuk segera melakukan pelatihan public speaking agar komunikasi kepada masyarakat berjalan baik dan efektif. Kedua lembaga berdiskusi mengenai kolaborasi program yang bisa disinergikan antara KPID dan FPPI Jawa Barat. Salah satu yang penting segera dilakukan adalah kemampuan komunikasi publik oleh pengurus FPPI melalui lembaga penyiaran, baik radio ataupun televisi. Pelatihan komunikasi publik itu juga bisa dilangsungkan bersamaan dengan pembuatan konten bidang usaha kecil dan menengah maupun pariwisata sehingga pesertanya dapat disesuaikan dengan materi yang disajikan. Ketua KPID Jawa Barat, Adiana Slamet, menambahkan pelatihan public speaking juga merupakan bagian dari usaha meningkatkan sumber daya manusia perempuan agar dapat berkontribusi di bidang penyiaran dalam konteks ekosistem penyiaran digital. Rismawati Putri, KPID News melaporkan. Pemirsa, KPID Jawa Barat keluarkan surat edaran siaran keagamaan. KPID Jawa Barat secara resmi mengeluarkan surat edaran siaran keagamaan bagi lembaga penyiaran yang terdapat di daerah Jawa Barat. Berikut berita selengkapnya. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat secara resmi mengeluarkan surat edaran yang mengatur program siaran keagamaan di lembaga penyiaran yang berlaku untuk wilayah Jawa Barat. Ketua KPID Jabar, Adiana Slamet, mengatakan surat edaran ini didorong oleh temuan KPID Jawa Barat mengenai adanya pergeseran orientasi siaran yang perlu diluruskan. Dalam surat edaran yang berisi 14 poin ini, ditegaskan bahwa program siaran dilarang berisi serangan, penghinaan, dan pelecehan terhadap pandangan serta keyakinan antar agama tertentu. Wajib menghargai etika hubungan antar umat beragama, memperkukuh persatuan nasional, mempertegas keutuhan NKRI Bhinneka Tunggal Ika berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ati Dina, KPID News melaporkan. Pemirsa, setelah ini akan hadir sosialisasi pengawasan semesta KPID Jawa Barat di Bogor. Tetaplah bersama kami di KPID News setelah pesan-pesan berikut ini. November 2022 akan menjadi hari penting dan bersejarah. Analog switch off atau ASO, yaitu berakhirnya siaran analog menuju era TV digital. Siaran merata hingga ke pelosok negeri, menciptakan masa depan bangsa Indonesia yang lebih maju. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Pemirsa, berita berikutnya datang dari KPID Jawa Barat yang melakukan sosialisasi pengawasan semesta di Bogor. Pengawasan semesta membahas mengenai keterlibatan seluruh elemen masyarakat serta penanggung-jawaban lembaga penyiaran. Berikut berita selengkapnya. KPID Jawa Barat melakukan sosialisasi pengawasan semesta di Radio Mega Suara Bogor. Radio Mega Suara Bogor kehadiran tamu istimewa Komisioner KPID Jawa Barat Saiful Rahman Al-Banjari. Saiful Rahman hadir untuk melakukan sosialisasi kepada warga Bogor agar terlibat dalam pengawasan terhadap lembaga penyiaran baik radio maupun televisi. Dalam talkshow yang dipandu oleh Ilham dan Arman, Saiful Rahman mengatakan bahwa keterlibatan masyarakat mutlak diperlukan karena jumlah pemantau di KPID sangat terbatas untuk memantau 437 lembaga penyiaran di Jawa Barat. Tujuannya agar sama-sama mewujudkan siaran yang sehat dan beradab. Bahkan dalam konsep pengawasan semesta, harusnya ditumbuhkan kesadaran bahwa pemilik alam semesta juga ikut mengawasi, bahkan meminta pertanggungjawaban pada setiap pelaku penyiaran. Hadir memberikan masukan dalam talkshow radio ini adalah Ketua KPID Jawa Barat Adiana Slamet dan anggota Komisi 1 DPRD Jawa Barat Tina Wiryawati. Anggi Damayanti, KPID News melaporkan. Pemirsa, informasi selanjutnya seputar buku. Buku berjudul Jurnalistik Televisi Mutakhir yang ditulis Marison tahun 2004 ini membahas mengenai bagaimana menjadi jurnalis yang baik, bukan hanya melalui tulisan tetapi juga melalui gambar. Berikut resensi lengkap yang akan disajikan secara langsung oleh Raihani Firdaus terkait buku Jurnalistik Televisi Mutakhir.
Firdaus dari Ilmu Komunikasi Humas Universitas Islam Nusantara Bandung. Di sini saya akan meresensi buku yang berjudul Jurnalistik Televisi Mutakhir. Buku ini ditulis oleh Molisan dan diterbitkan pada bulan April 2004. Buku ini membeberkan jurus-jurus yang harus diketahui dan dikuasai oleh mereka yang ingin terjun dan bergelut dalam dunia jurnalistik pertelevisian. Fokus bahasan dalam buku ini antara lain tentang organisasi stasiun televisi, teknik reportase dan wawancara, pengambilan gambar, editing televisi, kode etik jurnalistik televisi, dan masih banyak lagi. Nah, kelebihan dari buku ini adalah bahasanya menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dipahami, kemudian di dalamnya terdapat gambar yang memudahkan pembaca untuk mengerti isi buku. Kemudian kekurangan dari buku ini adalah sampulnya masih menggunakan model retro sehingga terlihat kurang menarik bagi si pembaca. Kemudian masih banyak sekali pengulangan kata. Terlepas dari itu semua, buku ini sangatlah bermanfaat apalagi bagi mereka yang minat di dunia jurnalistik pertelevisian. Nah, itu dia penjelasan buku resensi dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita terakhir kali ini datang dari kemeriahan 17 Agustus. Pemirsa, setiap tanggal 17 Agustus rakyat Indonesia memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Begitu juga yang dilakukan oleh warga Sukabahagia Bandung yang menggelar beberapa perlombaan untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang juga diiringi oleh antusias warga. Berikut laporan langsung dari Dea Andala Putri dari Sukabahagia Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Andala Putri. Pemirsa, di belakang saya ini masyarakat sedang antusias melakukan perayaan 17-an yang ke-77. Di sini saya akan mewawancarai beberapa masyarakat mengenai apa makna dari kemerdekaan bagi masyarakat. Setiap tahun pada tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia merayakan peringatan kemerdekaan Indonesia. Seperti yang dilakukan warga di Sukabahagia dengan berbagai perlombaan. Perlombaan yang dilakukan yaitu lomba balap kerupuk, tarik tambang, dan mengambil koin. Para warga sangat antusias sekali terhadap acara 17-an dengan sangat meriah. Makna kemerdekaan adalah hidup keluarga bersama, berbahagia, bergaul, sejahtera, bahagia. Perayaan ini sebagai bentuk warga menghargai para pahlawan yang memperjuangkan negara Republik Indonesia. Demikian liputan keseruan 17 Agustusan serta komentar dari para masyarakat. Saya Dea Andala Putri, KPID News melaporkan. Pemirsa, sekian KPID News kali ini. Saya Amun Azahra pamit undur diri. Sampai jumpa.